Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu penguji UKIN. Pada hari ini saya Ragiludi Prianto, mahasiswa PPG dalam jembatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi fisika Universitas Mataram. Pada hari ini melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Telkom Purwokerto dimulai pada setengah 10 WIB. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Terima kasih Bapak Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Ini 10 PPLG 5 ya. Oke, kembali lagi kita berjumpa setelah kemarin ujian ya. Baik, kita nanti akan belajar banyak hal tentang materi baru, yaitu bumi dan antariksa ya. Apa dan bagaimana selebihnya itu nanti. Nah, sekarang tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti kegiatan KBM kita, pembelajaran kita pada hari ini tanggal berapa nih? 12 Juni ya, 2023 hari Senin. Jam berapa nih sekarang? Jam setengah 10 ya, udah jam waktunya pelajaran kita. Berjalan dengan lancar ya. Baik, mohon salah satu pimpin doa, silakan. Siapa barangkali ada yang memimpin doa? Ketua kelasnya Rizky ya? Oke, tolong pimpin doa Rizky ya, silakan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, oke. Saya cek semangatnya dulu ya. Masih ingat sekolah kita? Semangat pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan semangat pagi ini semangatnya akan tetap seperti pagi hari ya. Oke, kita lanjut bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Ayo. Bumi dan antariksa. Untuk unit ini atau bab ini tuh ada 4 ya, ada 4 subunitnya atau subbabnya. Nah, yang bagian pertama kita akan belajar tentang yang namanya gravitasi. Mungkin udah pernah baca, pernah dengar di YouTube atau di mana. Apa itu gravitasi? Yang gimana sih gravitasi? Gaya tarik suatu planet. Oke, planet salah satu dari sekian banyak materi yang ada di alam semesta kita ya. Kita juga punya materi ya. Di alam semesta ini apapun yang dapat diukur itu namanya materi. Entah itu ngukurnya langsung maupun tidak langsung. Nah, materi yang bermassa, mereka itu saling berinteraksi, namanya interaksi massa. Sebenarnya antar benda bermassa itu bisa saling tarik-menarik. Perhatikan ya, saling. Berarti kan bukan yang besar hanya menarik yang kecil, bukan ya, tapi apa? Yang kecil juga narik yang besar. Hanya saja tarikan yang besar jauh lebih besar daripada yang masanya kecil. Di sini ada Rasya, ada Adim ya. Secara massa kelihatan gede siapa nih? Coba, tapi jangan terlalu keras-keras ya. Coba tarik-tarikan, salaman tarik-tarikan. Salaman, tarik-tarikan, yang kencang, tarik. Nah, kan kelihatan dalam hal ini Adim yang ketarik kan, ya ada interaksi gaya. Nah, ini kan tadi kan bersentuhan nih. Sebenarnya kalau massa itu tanpa bersentuhan pun bisa saling tarik, ya. Oke, bumi massa, kita punya massa. Kita kan seolah-olah nggak bisa lepas dari bumi kan, karena apa? Gaya tarikan bumi terhadap tubuh kita jauh lebih besar dari gaya tarikan tubuh kita kepada si bumi. Tubuh kita itu berapa paling ya? Ordernya masih 10 pangkat 1 kilogram.
ya 6 dikali 10 pangkat 1 kan 60 kg ya, 70 kg seperti itu. Tapi kalau bumi ada yang tahu nggak sampai berapa kilogram ordernya? 20 sekian. 24 misalnya ya. Gede banget kan? Nolnya ada 24 lah itu. Dibandingkan kan yang ordernya cuma pangkat 1 ya. Maka apa? Kita pasti kalah. Kita nggak bisa kabur dari bumi. Biar bisa kabur gimana dari bumi? Harus terlontar itu kan ya, harus melontarkan diri melawan tarikan bumi ini begitu yang lebih besar. Ada syarat-syaratnya. Bahkan pesawat antariksa pun keluar dari bumi ada syarat-syaratnya, nggak asal. Kalau salah perhitungan bisa meledak ya, seperti beberapa puluh tahun yang lalu ada kejadian pesawat mau keluar bumi tapi meledak karena kesalahan dikit lah sebenarnya ya, ada crack, nggak bisa lepas dari bumi, begitu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang gravitasi pada umumnya, kemudian mengerucut ke yang namanya gravitasi bumi karena kita di bumi tinggalnya, ya. Nah, apalagi? Nah, mengerucut nanti kita akan belajar bagaimana mengetahui ada istilah percepatan gravitasi bumi. Apa sih percepatan, masih ingat? Perubahan kecepatan. Kalian naik sepeda motor misalkan di perapatan awalnya kan diam. Lagi lampu merah ya. Kemudian lampu hijau. Kalian tarik apa? Gas. Yang metik tinggal tarik gas aja kan. Mengalami perubahan kecepatan yang awalnya berhenti atau kecepatannya 0 menjadi bertambah ya. Menjadi 10, 20, 30 bahkan sampai 100 mungkin bisa gitu kan. Nah, itu kan mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan namanya percepatan. Ya, namanya percepatan, accelerate, akselerasi, tarikannya gitu kan. Ada istilah tarikannya gitu kan. Ada yang akselerasinya bagus, lebih besar, maka tarikannya lebih kencang. Sama-sama matic misalkan ya. Bisa ini pas lagi lampu merah cepet, ini pelan gitu. Tapi biasanya yang akselerasinya tinggi nanti top speednya nggak setinggi yang tarikannya lemah, begitu ya. Yang tarikannya pelan mungkin, tapi nanti lama-lama bisa nyelip gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu bahasan lain. Kita fokusnya ke yang namanya akselerasi atau percepatan. Nah, ketika kita punya benda nih, ini benda ya, ini benda. Awalnya kan diem. Dia punya massa, bumi punya massa. Kalau saya lepaskan, artinya ikatan dengan tangan saya dilepaskan, dia akan bergerak tuh kan. Kita bilang namanya jatuh dalam tanda kutip ya, jatuh. Ya, sebenarnya bumi menarik penghapus juga menarik bumi. Cuma tarikannya bumi jauh lebih besar. Nah, awalnya diam nih, bergerak kan mengalami percepatan. Ya. Nah, secara teoretikal itu ada yang namanya apa? Percepatan gravitasi di permukaan bumi sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Artinya apa sih 9,8 meter per sekon kuadrat? Artinya tiap-tiap sekon, tiap-tiap 1 detik nih, kecepatannya berubah 9,8 meter per sekon. Jadi awalnya 0, detik pertama, udah 1 detik nih, udah menjadi 9,8 meter per sekon. Itu sekitar 36 km per jam. Kenceng ya, hanya 1 detik saja. 2 detik, dikalikan, ditambah lagi 9,8. 3 detik tambah lagi 9,8, kayak begitu. Ya. Makanya kalau kita lihat berita mungkin ada benda jatuh dari apartemen lantai berapa, meninggal gitu kan ya. Kalau hidupnya hanya waktu itu detik ya, mungkin 3 detik berapa detik, berak gitu kan. Karena tadi ya 36, kemudian 72, 108, 3 detik aja udah 108 km per jam. Begitu bayangkan ya. Itu namanya mengalami akselerasi. Nah, secara teori katanya gravity acceleration di permukaan bumi itu sekitar 9,8. Sekitar ya, karena nggak ada yang fix ya. 9,8 sekian, karena itu ada pembulatan. Waktu SMP mungkin kalian sudah pernah ya. Yaitu apa? Yaitu dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Aslinya nggak ada ya. Kenapa 10? Biar mudah ngitungnya. Karena SMP baru kenalan, kemudian suruh ngitung, biar cepat kan pakainya 10 ya, daripada 9,8 kelamaan. Makanya untuk keperluan itu dibikin 10 meter per sekon kuadrat. Nah, hari ini kita akan belajar membuktikan apa benar sih gitu kan, G sekitar permukaan bumi itu 9,8 gitu ya. Nah, ternyata secara sederhana menggunakan
barang sehari-hari ya yang di dekat kita. Ada yang namanya bandul. Bandul dua macam, bandul matematis sama bandul fisik. Nah, yang nanti akan kita lakukan itu bandul matematis ya. Bandul yang mengabaikan massa dari talinya. Kalau bandul fisik itu kayak lonceng ini apa jam tuh deng gitu. Kan ada berat tuh ya. Si talinya kan berat, besi juga ya. Itu namanya bandul fisik. Oke, penugasan ini sudah saya minta kalian ya di kelompok kalian untuk membuat yang namanya statif. Ada yang sudah buat? Kelompok mana yang udah buat? Ini udah ada. Coba ditunjukkan statifnya. Ini sudah ya, ini sudah. Coba ditunjukkan. Ada? Bawa nggak? Bawa. Kelompok ini belum. Belum ada. Kenapa belum ada? Susah kumpulnya, angel. Iya ya. Ini juga belum. Waduh, kalau belum ya nanti nilainya nggak maksimal ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau lato-lato atau bandul yang lainnya bawa ya. Itu harus bawa. Dan nanti kalian bisa memanfaatkan di ruangan ini manalah tempat yang bisa dijadikan sebagai statif. Begitu ya. Oke, tapi ya itu saya bilang tadi ya, karena tidak membawa peralatan yang seharusnya, ya nanti nilai untuk subunit ini kurang maksimal ya. Ya silakan buka LMS-nya. Namun sebelum itu seperti biasa culture sekolah kita macam-macam ya. Ada yang namanya apa? Speak up literasi ya. Kemudian untuk semangat ada tadi ya, semangat pagi. Nah, kita untuk kali ini akan mencoba menyanyikan ya Mars Telkom School ya, Mars sekolah kita agar lebih bersemangat lagi. Telkom School mendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad, jiwa yang kuat, bangun harkat cita negara. Telkom School mengembangkan generasi muda dengan kompetensi rakyat. Majulah Telkom School Indonesia, melakukan beasiswa. Jaya jaya Telkom School Indonesia, siap cerdas dan cerdas muda bangsa. Oke, cukup. Tepuk tangan dong. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu LMS-nya. Cek atau cari bagian mapelnya IPAS ya, dalam hal ini fisika unit 4 di tengah-tengah nih ya. Yang bawa laptop atau pakai HP juga boleh. Unit 4 bumi dan antariksa. Bumi punya massa. Yang punya cincin namanya apa? Punya cincin? Saturnus punya massa. Yang paling besar apa? Jupiter juga punya massa ya. Mereka tetap walaupun massanya lebih besar dari bumi, tetapi apa? Jauh lebih besar massa matahari. Makanya mereka nggak bisa lepas dari matahari. Ya, selalu memutari matahari. Kok bisa? Karena itu ada yang namanya interaksi gravitasi itu tadi ya. PLEA ya, present, late, excuse sama alpha. Ahmad Ahsan, Alam Syah Adim, Alexa, Alisa. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu rencana kita pada hari ini. Nanti dalam waktu 90 menit kita akan belajar cara mengukur percepatan gravitasi bumi. Ya, menggunakan dalam ini bandul ya. Boleh pakai lato-lato, boleh yang lainnya, tapi sepertinya kalian pakainya lato-lato ya. Baik. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian ada yang juga sudah beberapa kelompok yang sudah membuat statif sendiri. Nah, apa sih indikator pencapaian kompetensinya yang diharapkan oleh kalian? Kalian diharapkan nanti bisa menelaah ya. Atau secara kurikulum ini kalian nanti akan menelaah cara menentukan nilai percepatan gravitasi bumi ya melalui praktikum menggunakan bandul matematis. Tadi ada bandul matematis, bandul yang massa talinya diabaikan ya. Baik, kita coba simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Ragil Rudi Prianto,
Nah, awalnya kan diam, kemudian bergerak. Berarti mengalami yang namanya perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan persatuan waktu namanya percepatan. Akselerasi, acceleration. Kalau kita simbolkan bisa menggunakan huruf A ya, dari kata-kata acceleration atau akselerasi. A setara dengan perubahan kecepatan per satuan waktu atau perubahan waktu. Misalkan ya, A itu berapa ya, katakanlah 10 gitu ya, 10 meter per sekon kuadrat. Apa artinya? Artinya adalah benda tersebut mengalami perubahan kecepatan sebesar 10 meter per sekon tiap-tiap 1 sekon. Ya, benda ini awalnya diam nih, T0-nya tuh diam, berarti V-nya 0 ya. Saya bikin sedikit grafik sekecil aja di sini. Ini bumi ya. Ini bumi. Bumi itu diameternya antara barat timur. Pertama ya tadi apa? Oh ini teorinya ya untuk mengukurnya ya. Di sini waktu sebentar. Masa. Nah, itu konsepnya. Kemudian kita kembali ke sini ke waktu ini ya. Ini dapat kita manfaatkan untuk eksperimen menentukan nilai percepatan gravitasi. Rumusnya yang saya pause terlebih dahulu. Baik. Pinjam salah satu yang sudah ada bandulnya. Ini kali ya Mas ya. Perhatikan, ini sketsanya, yang di layar itu sketsanya, realnya seperti ini. Mungkin kayak gini aja, biar kelihatan sana juga. Disimpangkan itunya digeser ya ke sini nih. Ya, disimpangkan. Oke. Nah, nanti kita lepaskan. Lepas, kan balik lagi. 1 siklus. Nah, 1 siklus itu berapa detik? Kita butuh yang namanya stopwatch. Kalian bisa gunakan stopwatch dari HP ya, di jam itu kan ada kan. Nah, caranya gimana biar pas? Perhatikan, tangan yang satu pegang stopwatch HP itu, tangan yang kedua lepas. Jadi pas klik gitu, ya. Klik. Nah, udah nyampe sini kan mau balik lagi, langsung klik lagi stop. Nah, itu catat berapa? Ya. Jadi katalah gini. Saya bilang start sama stop artinya stopwatch-nya ya. Start, stop, gitu ya. Ulangi lagi. Start, stop. Catat berapa waktunya? Minimal 5 kali. Ya. Pengambilan data minimal 5 kali. Lalu nanti dirata-ratakan. Average-nya berapa? Biar cepat nanti kita bisa pakai Excel. Ya. Nanti mungkin di video sini ada, kalian bisa lewat LMS cek videonya atau di YouTube saya. Kalau enggak nanti saya coba latihan bersama-sama di sini pakai Excel-nya. Ya. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua. Tapi saran saya teknik yang pertama ya. Teknik kedua kalau kira-kira yang mungkin yang bendanya bandulnya agak pendek talinya sehingga terlalu cepat kan, gerakannya terlalu cepat, susah untuk klik gitu ya, susah. Makanya saya yang paling gampang itu kalau panjang, talinya panjang karena pasti pelan banget ya. Jadi dapat rasanya kapan startnya, kapan stopnya kelihatan tuh. Kan pelan banget sih ayunannya. Jadi kalau pendek cepet banget. Ya kan cepet banget tuh. Ya. Kalau pendek sangat cepat. Gimana start stopnya? Start stop. Susah ya, tapi kalau panjang itu pelan banget. Ya. Lebih bagus itu 1 meter ke sana ya, begitu. Nah, kalau yang pendek ngakalinya gimana? Ngakalinya adalah kita start, stopnya nanti setelah mungkin 5 kali siklus. Ya, jadi gini nih. Stopwatch siap-siap ya. Start. 1, 2, 3, 4, stop gitu ya, 5. Nah itu boleh juga. Ya. Nah caranya gimana? Waktu itu pasti time-nya kan lebih banyak. Berapa puluh detik itu misalkan ya. Tinggal dibagi 5 kan, 5 kali siklus. Itu juga boleh. Ya. Nah, itu langkahnya. Kemudian tidak lupa ukur panjang talinya dari mulai ujung ikat sampai ujung ikat ini. Satuannya meter, walaupun di penggaris sentimeter, konversi ke meter ya. Mudah-mudahan bisa, ini pelajaran SD ya. 1 meter 100 cm, nanti kalau 70 cm berarti 0,7 meter. Ya, yang real aja kalian ukurnya berapa, nanti secara manual menggunakan penggaris masing-masing. Kalau tidak ada penggaris ya
Boleh pinjam dulu ke kelompok yang lain ya. Nanti ukur dulu panjangnya berapa, siapkan stopwatch. Karena ini kerja kelompok, perhatikan bagi-bagi tugas ya. Mungkin ada yang megangin ini biar nggak goyang-goyang, boleh ya. Atau intinya ada yang kerja semua lah ya. Karena ini kan kolaborasi. Kemudian ada yang pegang stopwatchnya atau stopwatchnya sekaligus dipegang sama ini nggak apa-apa. Ada yang nyatet ya. Boleh nyatet sementara di buku kertas atau buku tulis, boleh langsung di Excel. Ya. Jadi ada persamaan periode dan frekuensi getaran. T sama dengan 2pi akar L per G. Penjelasan detailnya ada di video tersebut. Berarti apa? Dengan rumus ini kita bisa ngotak-ngatik biar menemukan nilai G. Iya kan? Secara perhitungan. Beda ya. Ngukur dengan ngitung itu beda. Ngukur yang akan kita lakukan ngukur. Hasilnya data. Data ini kita substitusi ke rumus, nanti ngitung untuk mendapatkan G. Ya. Baik. Nah, caranya gimana? Ini kan akar. Biar keluar dari akar kita kuadratkan kan? Ya enggak? Tapi matematika ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan sama dengan harus sama-sama dikuadratkan kan? Harus adil ya. Berarti sebelah kiri itu menjadi T pangkat 2, sebelah kanan semuanya dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 itu 4, pi pangkat 2 berarti 4pi pangkat 2 gini ya. Akarnya hilang, sisanya adalah L dibagi dengan G. Berarti G sama dengan apa? 4 pi kuadrat L dibagi dengan T kuadrat. Ya. Jadi nanti data yang kalian peroleh panjang talinya berapa meter? Periode rata-ratanya ya. Ingat, artinya 5 siklus dirata-ratakan jadi 5 ya, berapa? Kalau yang sekali gerakan ya dibagi 5, tapi kalau per start stop satu kali ya dibagi apa? Dirata-ratakan saja, bukan dibagi 5 ya, dirata-ratakan. Ketemu ratanya masukin sini, nanti G-nya bakal ketemu. Nah, biar cepat juga tolong kalian nanti mengerjakannya di Excel. Nggak perlu otak-atik pakai ini ya, kelamaan. Pakai Excel aja tinggal masukin ke rumus. Ya, kalau bingung setelah ini kita akan latihan bagaimana cara mengoperasikan lewat Excel-nya. Gitu ya. Oke, gambarnya kayak gini, mencari G. Nah, setelah nanti kalian menempatkan nilai G, hasilnya seperti apa? Tolong dibuatkan laporannya, dimasukkan ke Google Jamboard. Nah, nanti kalau ada kendala kita bisa diskusi, mudah-mudahan nggak ada kendala, tapi kalau ada kendala kita bisa diskusi, tanya saja ya kalau bingung. Misalkan, oh Pak nggak bisa upload Excel, ya sudah screenshotnya saja. Nanti taruh di Jamboard ya, karena ini hal yang bagus ya untuk penyimpanan file juga, seperti Canva ya, mirip Canva seperti itu untuk presentasi, untuk apa dan sebagainya. Dan ini laporannya karena ini kan kelompok, makanya bisa saling ngisi di situ di Jamboard tuh, bisa saling nulis. Ya, yang misalkan di rumah kelompoknya kalian juga nggak bisa hadir, tapi bisa ikut nulis juga di situ. Ya, interaktif. Itu bagusnya ya Google Jamboard. Maka tolong di situ, kemudian nanti dipresentasikan ya. Itu gambarannya untuk agenda besarnya hari ini secara intinya begitu. Cukup jelas? Cukup jelas ya. Baik, sekarang adalah penjelasan mengenai pakai Excel-nya ya. Silakan bisa ikuti langkah-langkahnya, dibuka Excel-nya terlebih dahulu. T yang terukur. Mungkin dibikin select all, ininya general. Kemudian jangan numbernya general ya. Ini T itu periode, dalam kurung periode. Atau langsung aja ya, detik itu satunya ya, detik, terus second. Kemudian nanti ada yang namanya rata-rata ya. Periode rata-rata. Asumsikan misalkan kita udah praktikum nih. Panjang talinya itu 95 cm berapa meter? 0,95 ya. Percobaan pertama start top gitu ya. Itu 1.95 detik.
Percobaan kedua 2.05 detik. Tergantung stopwatch-nya kalian ya di HP-nya ya. Ini kan jauh dari teman-temannya ya enggak? Berarti ini ngaco. Kalian ganti saja delete ini ya. Jangan dipakai datanya. Karena apa? Yang lain kan berdekatan tuh. Ya kan? Berarti mungkin ini belum waktunya stop, udah stop. Jadi kan cuma 1,5, ya enggak? Ini jangan dipakai ya. Oke, lihat seperti ini ya. Artinya apa? Kita sudah menemukan nilai rata-rata periodenya adalah 2,016. Apa adanya saja. Kemudian G. Ingat, G itu rumusnya apa? 4 Pi kuadrat L dibagi T kuadrat. Berarti gimana nulis di Excel? Sama dengan. Perhatikan ini kadang-kadang ada beberapa yang belum paham Excel. 4 ya di papan tulis. Dikali itu apa? Bintang di atasnya angka 8. Kali apa? Pi kan? Ya. Kalian pakai dalam kurung aja. Pi. Dikali L-nya C2 ya. C2. Kemudian dibagi dengan T kuadrat. T rata-rata ya, yaitu ini kuadrat. Berarti saya pakai kurung aja biar aman. Ini kuadrat. B2 pangkat 2. Begitu. 9,22798 itu hasilnya, gravity acceleration-nya. Berdasarkan asumsinya tadi saya udah praktikum gitu ya. Minimal 5. Kenapa harus banyak? Semakin banyak data semakin bagus. Ya, ada yang namanya akurasi, ada yang namanya presisi. Semakin datanya banget, semakin mendekati nilai yang sebenarnya ya. Maka kalau 10 lebih bagus lagi, 15 lebih bagus lagi ya. Tapi cukup 5 lah, untuk latihan cukup 5 ya. Begitu? Ada pertanyaan untuk praktikumnya? Saya rasa karena ini kelompoknya kelompok besar, ada banyak ya. Waktunya juga nggak terlalu lama juga bisa selesai ya. Apalagi cuma 5 kali percobaan saja. Baik, instruksi jelasnya seperti ini. Tolong nanti kalian praktikum mencari data seperti itu, pakai Excel saja ya. Kemudian di-upload di Google Jamboard. Satu aja, satu kelompok satu. Nah, nanti akan dipresentasikan ya. Oke. Kemudian kelompok ini yang tidak ada statif, perhatikan. Nanti kalian manfaatkan yang ada di ruangan ini. Mungkin di sebelah sana ada gantungan-gantungan. Kalian gantungkan di sana. Jangan lupa ukur panjangnya berapa. Lalu praktikan. Oh ya, di sini saya juga tuliskan, perhatikan. Ini kelompoknya kan ada 6. Ya. Saya tentukan seperti ini. Coba dengan beda-beda panjang talinya hasilnya bagaimana? Apakah mirip ataukah beda-beda? Seharusnya mirip. Ya, nggak peduli panjang pendek talinya. Karena kalau talinya panjang pasti dilambatkan waktunya kan. Kalau L-nya besar, T-nya juga besar. L-nya kecil, T-nya juga kecil. Lebih cepat. Idealnya kan kayak gitu. Jadi idealnya walaupun ini berbeda-beda, sekitar 150. Untuk yang pakai yang nggak bawa statif di sebelah sana, nanti yang 150 atau 125 ya. Sebelah sana yang tinggi berarti yang panjangnya itu ya. Ya V itu ya. Ini. Bang, ini kepanjangan tak? Pendekin. Ya jangan 60 nggak apa-apa. 50. Ya. Ukurnya nanti aja. Ikat dulu baru diukur. Tapi kira-kira sekitar 50 gitu. Tapi harus realnya berapanya ya, jangan di ini. Jangan dibulat-bulatin. Agak panjang dikit lagi. Bisa kok. Nanti diikat, nanti diukur dari sini ketanya sampai itu berapa gitu. Pinjam penggaris nanti ya. Silakan pegang. Yang kokoh. Nah, kalimat aja nggak apa-apa. Yang penting di bawahnya nggak nyentuh. Kalimat sekali lagi, tak pegangin satu. Nah, ya oke. Dah. Nah, ini kan mengganggu, dikemanain dulu deh. Yang penting jangan nyantel ke situ.
Terus pastikan nanti ini jangan berubah-ubah ya. Rata-rata itu Ya average. Dilihat aja di situ kan bisa pakai digeser. Ya. Itu bagus. Tapi saya pengen tahu bener apa sah. Coba lihat nih. Stopwatchnya mana stopwatchnya? Nah ini cukup ya. Tapi lebih banyak lebih bagus. Lihat nih. Yang dipakai yang sebelah sini. 159, 171, 77, 70, 60. Cukup bagus lah. Ini cukup bagus ya. Tapi kalau mau 10 nggak apa-apa. Minimal 5. Semakin banyak semakin bagus. Gitu ya. Stopnya juga di sini ya. Start. Top. 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 Nah, minimal 5 tapi nggak harus 5. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Nih ya. 150, 148, 166, 67, 66, 66 ini hilangkan. Kalau tanya ini loh. Ya. 41, 42, 45, 48, 50 kan berdekatan, tapi 67 sama 66 kan jauh. Ini jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. ada yang dekat-dekat, Pak. Yang dekat-dekat saja. Ya, yang 48, 58, 60-nya nggak usah, 45 dipakai. Begitu, tapi di reset sama saya. Iya. Loh, Pak. 10, berapa? 0,05. Ini udah bagus. Coba lihat datanya. 121, 13, 125. Oke, sudah bagus. Ya cukup. Tinggal masukin jamboard laporan. Ya. Aku ini bro. Ini yang belum ya? Ini belum ya? Kurang G-nya mah udah dihitung terus G-nya apa tadi? Coba lihat. Gitu. Di sana ya gitu. Ini kan nih, ini 5, ini 8 kan jauh, jangan dipakai. Jangan dilempar, lepaskan saja. Start. 1. Top. 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 Stop. Oke, stop, cukup ya. Nih, lihat. Yang sebelah kiri yang diambil. 171, 158, 65, 70, 49. Mana yang ngaco kira-kira? Yang 49 ngaco. Ya, ini jangan dipakai. Kan 58, 565 kan deketan. 68, 53 jangan. Yang 58 ya, ini 58. Ya. Berarti referensinya sekitar 1,6-an itu ya, 1,7 lah. Itu div by 0 berarti itu pakainya koma kali. Coba sebentar Mas. Coba sama dengan. Atasnya klik. Ya bebas ya, itu klik bintang kali shift 2. Enter. Nah kan value berarti pakainya koma bukan titik. Itu yang 1,9 dibuang. 1,57 dibuang, 52 buang. Jangan dipakai itu, del aja, del. Clear. Del gitu, del. Dihapus. Enter. 55 buang. Yang paling bawah. Enter. Kan muncul lah, itu bagus tuh. Ya. Ini dilaporkan di Google Jamboard. Sudah semua ya? Halo yang situ udah semua? Udah. Nah, sekarang kita ke Google Jamboard. Ya. Nah, nanti kalian tuliskan di situ tujuannya ngapain, alat dan bahannya, langkah-langkah. Kayak gitu ya. Oke? Seperti ini. Cukup ya. Lah nanti linknya dikirimkan gitu. Contoh yang lain kayak gini nih contohnya nih. Ini bisa jadi tulisan dari berbagai orang. Ya. Kalau di sistemnya itu bukan hanya, ini kan hanya lihat.
Karena saya sama sebagai penilai kan, hanya lihat. Tapi kalau sebagai editor, ya kan, nanti saya juga bisa nulis-nulis di sini, nambah-nambahin. Nanti habis ini presentasi ya. Habis ini kita ke bagian yang ke berapa nih berarti? Membuat laporannya di Google Jamboard kan udah keempat, ini lagi proses keempat ya. Dan kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu dalam hal ini presentasi hasil karya. Hasilnya bagaimana? Silakan dijelaskan ke teman-teman. Ini hasil dari praktek kami. Nah, di sini dapat yang pertama ada detik 1,88, yang putaran kedua ada 2,51, yang ketiga ada 2,52, yang keempat ada 2,46, yang kanan ada 2,49. Terus ini rata-ratanya pakai rumus yang tadi average. Terus itu panjang dari talinya 1,63 meter, dan ini pakai yang rumus. Hasilnya 11,43. Itu lumayan dekat apa jauh dari 9,8? Kalau jauh kira-kira analisisnya apa? Kira-kira dari data itu. Bisa nggak dijelaskan? Udah mentok. Nih, ya, kelompok lain kira-kira ada pendapat nggak? Kenapa hasilnya kok berbeda jauh dari 9,8? Teliti, coba teliti, cek datanya. Jong, ya Rasya Dika, ayo Rasya yuk. Gimana Rasya? Alasannya mana kira-kira? Itu ya. Bagaimana kelompok lain? Itu kan tadi penjelasannya ya. Karena kemungkinan, ini kemungkinan ya. Kemungkinan yang detik pertama sama yang lainnya kan ini kan anomali. Tadi saya minta untuk hapus saja data yang terlalu jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rata-ratanya 1,54, terus buat talinya tadi 0,52, terus buat hasilnya 8,65. Jauh apa dekat dengan 9,8? 1 koma kan? Jauh. Kira-kira analisisnya apa? Kenapa hasilnya rendah? Karena apa? Waktunya terlalu delay. Ngeklik stopnya terlambat. Harusnya sudah stop, kalian belum stop. Baru stop udah balik lagi. Gitu ya. Clear ya kayak gitu ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan closing. Dapat disimpulkan sesuai dengan teori. Ya. Karena dekat dengan 9, Oke, applause dong. Ini yang deket nih. Oke, silakan bisa duduk. Nilai G itu tergantung apa? Tadi di rumusnya ada panjang tali sama apa? Periodenya. Jadi masa bandulnya nggak pengaruh. Mau bandulnya besar kecil nggak pengaruh. Ya. Panjang tali sama periode. Dan itu saling terhubung sebenarnya itu. Entah pendek entah panjang. Kalau ininya pendek itu kan cepet tuh. T-nya kecil. Tapi kalau T-nya panjang, maka akan dilahirkan lama. Ketika kita mendapati hasil gravity acceleration-nya itu di atas 9,8, kenapa tadi alasannya? Karena terlalu cepat. Apa? Klik stopnya ya. Sebaliknya kalau G-nya di bawah 9,8 gimana? Seperti kelompok ini ya, benar ya. Terlalu delay ya. Kan pergi, pulang, harusnya kan stop. Udah balik lagi, baru stop. Begitu ya. Baik, itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Kalian jadi paham apa itu gravity acceleration. Sebelum kita tutup kelas ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama, dipimpin seperti tadi oleh ketua kelas, dalam hal ini Rizky. Ya, silakan Rizky. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.